Jumpa pada pembahasan materi. Kali ini kita akan membahas tekanan pada zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja kita sudah menjumpai penerapan tekanan ini, namun terkadang kita menghiraukannya. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tekanan pada zat padat, kemudian tekanan pada zat cair, dan tekanan gas. Oke, langsung saja kita ambil contoh. Nah, ini merupakan contoh penerapan tekanan pada kehidupan kita. Mungkin yang paling sering kita jumpai adalah ini ya, dongkrak hidrolik atau mesin pengangkat mobil. Kemudian kalau ini adalah balon udara. Kemudian ini galangan kapal, ya. Kemudian yang ini adalah jembatan ponton, dan yang ini adalah kapal selam. Nah, sudah pada kenal ya? Oke. Nah, kemudian berikutnya kita akan mengenal lambang besaran tekanan, ya. Tekanan dilambangkan dengan besaran atau diwakili dengan huruf P, ya. Sedangkan satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau disebut juga dengan Pascal, ya, atau disingkat dengan PA. Nah, pembahasan kita yang pertama itu mengenai tekanan pada zat padat, ya. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat gambar berikut. Nah, di sini disajikan 2 buah paku A dan paku B, ya. Nah, apa yang membedakan 2 paku tersebut? Coba kalian pikirkan. Nah, kedua paku ini akan dipasangkan pada balok kayu, ya, dengan cara menambahkan beban di atas paku tersebut. Nah, apa yang terjadi dengan adanya perbedaan kedua paku itu? Apa yang terjadi? Bisa kalian pahami ya maksudnya? Ya, betul bahwa paku yang memiliki ujung yang runcing ini akan lebih mudah masuk ke dalam balok kayu daripada paku A dengan bagian ujung yang tumpul. Nah, ini artinya apa? Mengartikan apa? Apa artinya? Bagaimana kaitannya dengan tekanan yang sedang kita bahas? Nah, jika saja semakin dalam paku itu masuk ke dalam balok kayu, maka dikatakan tekanan akan semakin besar, ya. Dengan catatan di sini gaya yang diberikan itu sama besar, ya. Nah, apa yang terjadi jika di sini kita taruh misalkan gayanya bukan lagi 1000 tetapi 10.000. Sedangkan di sini tetap 1000. Apa yang terjadi? Paku ini akan semakin jauh lagi ke dalam, masuk ke dalam balok kayu, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Semakin dalam paku ini masuk, artinya apa? Tekanan semakin besar. Kita bandingkan dengan yang tadi. Kalau gaya yang diberikan itu hanya 1000, maka kita katakan misalkan masuk ke dalam balok sejauh ini, ya. Kemudian kalau gayanya 10.000 Newton, maka akan lebih jauh lagi. Artinya apa? Bahwa tekanan itu sebanding dengan besarnya gaya. Semakin besar gaya, tekanan semakin besar. Lalu apa hubungannya dengan
kedua ujung paku ini. Nah, kalau kalian cermati bahwa permukaan dari paku B itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada permukaan paku A. Ya. Yang menyentuh balok kayu itu yang mana? Bagian ujungnya ini dan bagian seluruh dasarnya ini. Ya. Artinya apa? Kalau itu menunjukkan area atau wilayah yang menyentuh balok kayu, maka bisa kita katakan bagian paling bawah ini memiliki luas permukaan. Ya, masih ingat ya dengan luas permukaan? Kita ambil contoh saja, misalkan sebuah kotak ya. Kita contohkan sebuah kotak. Nah, kita anggap saja misalkan ini ya paku A. Bagian bawah paku A yang menyentuh balok kayu adalah seluruh bagian bawahnya ya. Seluruh bagian bawahnya. Ini yang A. Sedangkan yang B yang mana? Bagian ujung di sini saja. Atau bisa kita katakan karena saking tajamnya sebagai titik. Ya. Nah, kedua hal ini menunjukkan apa? Adanya luas permukaan dari bidang sentuh atau yang menyentuh balok kayu ini. Ya. Nah, luas permukaan bidang A lebih besar daripada luas permukaan bidang B ya. Jadi luas permukaan itu disimbolkan dengan A atau dari kata area. Ya. Nah, tadi ingat bahwa semakin jauh masuk ke dalam balok kayu maka dikatakan tekanan semakin besar. Nah, manakah tekanan yang lebih besar antara paku A dan paku B? Jika dengan catatan apa? Gayanya tetap ya. Dengan catatan gayanya tetap. Maka bisa kita lihat bahwa yang memiliki permukaan lebih kecil ya, yang memiliki luas permukaan lebih kecil ini akan memiliki tekanan yang besar ya. Atau kalau kita katakan semakin kecil luas permukaan, tekanan justru semakin besar. Atau kalau semakin besar luas permukaan, justru tekanan akan semakin kecil. Nah, ini artinya apa? Bahwa antara tekanan dan luas permukaan ini memiliki nilai perbandingan terbalik atau kalau boleh kita tuliskan sebagai 1/A ya. Artinya apa? Bahwa kalau luas permukaan bidang sentuhnya ini semakin kecil, justru tekanan akan semakin besar. Atau sebaliknya, jika luas permukaan bidang sentuh ini semakin besar, justru tekanan akan semakin kecil. Ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa tekanan itu, ya, tekanan dipengaruhi oleh dua hal ya. Apa saja? Yang pertama, itu adalah besarnya apa? Gaya. Dan yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh atau yang kita sebut dengan area tadi ya. Kalau gaya disimbolkan dengan apa? Dengan F ya. Artinya bahwa tekanan itu bergantung pada gaya dan luas permukaan ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, dari ilustrasi tadi kita tuliskan persamaan pada rumus ya. Tadi bahwa tekanan itu sebanding dengan besarnya gaya dan tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan atau luas bidang tekan atau luas bidang sentuh ya. Maka dari kedua persamaan ini kita jadikan satu bahwa P sama dengan F/A atau besarnya gaya tiap satuan luas ya, atau F/A atau gaya per satuan luas. Nah, di sini Ibu beri keterangan.
P itu menandakan apa? Ingat bahwa P itu adalah lambang besaran dari tekanan yang memiliki satuan Newton per meter kuadrat. Sedangkan F itu merupakan besaran dari gaya yang memiliki satuan Newton. Sedangkan A adalah luas bidang sentuh ya, atau luas bidang tekannya. Luas bidang sentuh antara benda dengan bidang tekan ya. Satuannya adalah meter persegi. Ya, jadi jelas ya bahwa P sama dengan F per A, atau gaya dibagi luas permukaan bidang sentuh ya. Nah, kalau dari persamaan ini bisa kita artikan bahwa P itu sebanding dengan F ya. Artinya bahwa semakin besar F, P juga akan semakin besar. Nah, sebaliknya P berbanding terbalik dengan A. Artinya apa? Bahwa semakin besar A, justru P semakin kecil, dan sebaliknya. Kalau A semakin kecil, justru P akan semakin besar ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi adalah kesimpulan ya, bahwa tekanan itu merupakan gaya yang bekerja pada suatu permukaan tertentu ya. Nah, kalau kita memiliki misalnya ada dua buah benda, benda 1 dan benda 2 ya. Benda 1 dan benda 2 memiliki massa yang sama, atau bisa kita tulis M1 sama dengan M2. Nah, sekilas ya, sekilas kalau kedua benda ini massanya sama, artinya apa? Bahwa gaya beratnya juga sama ya, sama. Masih ingat ya bahwa gaya berat itu lambangnya W ya, W kecil yang merupakan penjabaran dari M kalikan G. Apa itu M? Massa. Apa itu G? Percepatan gravitasi bumi ya. Nah, dengan mengetahui kedua massa balok ini yang sama, maka kita bisa simpulkan bagaimana dengan tekanan yang dimiliki. Ingat bahwa tadi tekanan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas ya. Dimensi antara balok 1 dan balok 2 ini sama, hanya saja yang berbeda adalah posisinya ya. Maka bisa kita simpulkan kalau tadi gayanya sama ya, maka yang membedakan hanyalah luas bidang tekannya, yang mana yang ada di bagian bawah sini, atau yang nempel dengan yang merah ini ya. Bagian yang nempelnya yang mana? Yang ini ya, bagian bawah atau bagian alas. Kemudian yang ini yang mana? Yang ini ya. Nah, sekilas bagaimana ukuran alas dari kedua balok ini ya, bahwa luas permukaan balok 2 lebih kecil daripada luas permukaan balok 1, yang artinya bahwa tekanan 1 akan lebih kecil daripada tekanan balok 2 ya. Nah, ini sekilas saja ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian berikutnya kita langsung pada contoh. Nah, sebuah kotak bermassa, di sini kotak juga ya, bermassa 1,5 kg dan memiliki ukuran 20 cm kali 10 cm kali 5 cm. Kecepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, bila permukaan kotak yang berukuran 10 cm kali 5 cm diletakkan di dasar lantai, tentukan besar tekanan yang dihasilkan kotak tersebut ya. Nah, dimensi dari kotak itu adalah, jadi
dua kotak ini adalah sama ya, hanya posisinya saja yang diubah. Nah, ukurannya adalah, kalau ini kita katakan 20, kemudian yang 10-nya yang atas ya, kemudian yang ini adalah yang pendeknya yang 5 ya, cm. Kemudian diberdirikan atau diletakkan secara vertikal ya, dimana permukaan yang berukuran 10 kali 5 diletakkan di dasar. Nah, maka kalau ini lantai ya, ini lantai, maka yang ini adalah 10, yang ini 5 ya. Artinya yang berada di bawah adalah yang ini. Nah, bagaimana dengan besar tekanannya? Nah, dari sini sudah diketahui apa saja. Yang pertama, sudah diketahui massa, yaitu 1,5 kg. Kemudian yang kedua adalah percepatan gravitasi, yaitu 10 meter per second kuadrat ya. Nah, dari kedua hal ini kita nanti bisa mengetahui apa? Oke. Kemudian kita juga bisa mengetahui luas permukaan dari kotak bagian bawah, yaitu 5 kali 10 cm kuadrat ya, atau 50 cm kuadrat. Nah, yang ditanyakan apa? Berapa P-nya atau tekanannya? Ingat bahwa P itu merupakan gaya dibagi dengan satuan luas, yaitu A. Maka di sini gayanya adalah gaya berat, atau bisa kita tulis W ya, dibagi A. Maka P sama dengan W. W di sini apa? Berarti kita turunkan M kali G dibagi A. Nah, M kali G berarti 1,5 kg dikali 10 meter per second kuadrat dibagi dengan 50 cm kuadrat ya. Nah, kita pindah di sini. Nah, 1,5 kali 10 adalah 15 kg meter per second kuadrat dibagi dengan 50 cm kuadrat. Nah, ingat satuan di sini masih cm kuadrat. Berarti kita harus mengubah cm kuadrat ini ke meter kuadrat ya. Ingat dari cm kuadrat ke meter kuadrat. Yang artinya bahwa dari cm ke meter berarti naik 2 kali ya. Naik 2 kali, dan di sini ada kuadrat. Maka menjadi apa? 15 dibagi, kalau kita ubah ke dalam bentuk eksponensial menjadi 10 pangkat min 4. Atau 10 pangkat min 4 itu apa? Artinya sini ya, 50 kali 10 pangkat min 4 itu artinya bahwa 50 dibagi ya. Kalau kita tuliskan di sini tingkatannya kan ya, ada meter, kemudian desimeter, ada sentimeter ya. 2 kali naik. Kalau 2 kali naik berarti kan 100 ya. Kalau di sini centimeter kuadrat, desimeter kuadrat, meter kuadrat, maka 100 kali 100 yaitu 10.000 ya. Nah, 10.000 ini bisa kita tuliskan dengan pangkat eksponensial, yaitu 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4 ya. Karena kita tulis atas bawah ya, dan kita jadikan sebaris, artinya sifat eksponensial yang dia miliki, pembagian ini akan menjadi perkalian kalau kita taruh di atas. Maka menjadi 50 kali 10 pangkat 4. Nah, di sini kan nggak ada tanda ya, artinya dia positif.
Nah, kalau diubah bentuk jadi perkalian, maka di sini artinya naik, maka menjadi negatif ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini hasilnya berapa? Berarti hasilnya adalah tekanannya sebesar 3000 Newton per meter kuadrat ya. Silahkan kamu hitung sendiri. Nah, kalau masih bingung lagi, hitungannya jadi seperti apa? Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita tulis di sini aja. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, yang 10 pangkat min 4 di sini ya. Di sini kita naikkan lagi. Kita naikkan lagi ya. Berarti menjadi apa? Positif lagi. Berarti menjadi 15 kali 10 pangkat 4 dibagi 50 ya. Kalau masing-masing kita bagi 5 aja. Kita bagi 5, ini bagi 5, ini bagi 5 ya. Maka hasilnya 3 kali 10 pangkat 4 dibagi 10 ya. Yang ini 3, ini 10 ya. Maka ini kan, nah, menjadi 3 kali 10 pangkat 4 dibagi 10 ya. Atau kalau ini kita urai lagi menjadi 30 kali 10 pangkat 3 dibagi 10 ya. Kenapa di sini menjadi 3? Karena yang 4 kita urai 1 atau kita pisahkan ya. Menjadi 30. Nah, kalau masih bingung lagi, kenapa bisa jadi seperti ini? Kita di sini. Nah, 3 kali 10 pangkat 4 itu sama saja dengan 3 kali 10 kali 10 pangkat 4 ya. Ini 10 pangkat 1. Maaf, 10 pangkat 3. Ini 10 pangkat 3, ini pangkat 1. Nah, 10 pangkat 1 itu berapa ya? 10. Maka 3 kali 10, 30. Yang ini menjadi 10 pangkat 3. Sama ya? Oke. Nah, 30 bagi 10 itu adalah 3. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 atau 3000 Newton per meter persegi atau 3000 Pascal ya. Atau boleh juga ditulis sebagai 3 kali 10 pangkat 3 ya. Boleh Pascal. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, dua benda diletakkan di atas permukaan lantai seperti pada gambar berikut. Bila dua benda memiliki berat yang sama, benda manakah yang memiliki tekanan paling kecil ya? Tekanan paling kecil. Maka ingat bahwa karena di sini beratnya sama ya. Artinya apa? Bahwa F-nya sama. Berarti kalau F-nya sama, kita tinggal mencari perbedaan dari luas permukaan bidang sentuhnya untuk mencari tekanan ya. Untuk mencari tekanan yang paling kecil, maka kita harus menemukan manakah yang memiliki luas permukaan paling besar ya. Nah, bagaimana caranya? Ingat. Nah, ini kita namakan 1 dan ini kita namakan 2 ya. Nah, bagaimana dengan luas permukaan bidang 1? Luas permukaan bidang 1 itu bentuknya apa? Bentuknya persegi ya. Atau cara mencari luas persegi adalah sisi kali sisi. Berarti 13 dikali 13 ya. Hasilnya adalah 169 cm persegi. Sedangkan kalau yang luas permukaan bidang 2 bagaimana?
Ingat bahwa di sini bentuknya adalah lingkaran ya. Lingkaran. Maka kita mencari luas lingkaran. Caranya gimana? Masih ingat rumusnya ya? Luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat ya. Atau Pi kali R kali R. Sama. Nah, maka A2 sama dengan Pi kali R kuadrat. Nah, di sini tabung memiliki diameter sebesar 14. Maka kamu bisa mencari berapa jari-jarinya. Jari-jarinya yaitu 7 ya. R-nya sama dengan 7 cm. Nah, untuk mempermudah kita ambil Pi-nya yang 22/7 ya. Dikali R dikali R dikali 7 kali 7. 7 atas 7 bawah, coret 1 ya. Oke, berarti tinggal 22 kali 7. 22 kali 7 berapa? Ya, 154 cm persegi ya. Nah, dengan menghitung luas bidang sentuh ini, kita bisa mengetahui manakah benda yang memiliki tekanan paling kecil. Berarti jawabannya adalah iya, betul. Yang memiliki luas permukaan bidang sentuh yang paling besar yaitu benda satu atau ini ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Good job. Baik, untuk tekanan pada zat padat, Ibu akhiri sampai materi ini ya. Nanti kita berjumpa lagi pada pembahasan tekanan zat cair ya. Terima kasih.